Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hafiz Koluntaezen, Fitriana Sartining Tias, dan Aisyah Mutiara Azara akan mempresentasikan materi tentang mempersiapkan anggaran kampanye. Yang pertama, definisi anggaran. Menurut Munandar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku dalam jangka periode tertentu yang akan datang. Anggaran dalam perusahaan adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya estimasi keuangan perusahaan. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang ketiga, manfaat anggaran. Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain, yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dan yang terakhir, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyusun anggaran kampanye. Dalam menyusun anggaran kampanye, ada 4 metode yang bisa kita gunakan dalam menyusunnya. Nah, yang pertama adalah arbitrary method, di mana pengalokasian dana sesuai dengan keputusan pimpinan perusahaan. Nah, metode ini bisa digunakan saat dana itu sudah disediakan atau dana itu tidak perlu dicari kembali. Yang kedua, ada rule of thumb method, di mana metode ini membagi pembahasan pada 3 term yang saling berhubungan, yaitu presentasi, pendapatan organisasi, pengeluaran yang ditetapkan untuk setiap unit, serta metode pelaksanaan tugas. Nah, metode ini dilakukan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada market experience method. Dalam metode ini, dana dialokasikan dengan sistematis dari umpan balik pada aktivitas kampanye. Umpan balik tersebut diperoleh dengan cara proyeksi dan pengujian pasar. Yang keempat, ada theoretical method, di mana metode ini memasukkan model statistika yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui pengalaman sebenarnya. Hasil statistik akan menunjukkan hubungan. Jika X dikeluarkan, maka hasil yang akan diperoleh pasti Y. Nah, itu dia metode dalam penyusunan anggaran kampanye. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya dalam menyusun anggaran kampanye ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah spend smart. Artinya semua kampanye memiliki sumber daya yang terbatas. Yang kedua, stay on track. Patuhi ketat anggaran yang sudah disusun. Tidak boleh keluar jalur yang sudah ditetapkan atau disusun. Yang ketiga, establish credibility. Penyusunan anggaran yang baik akan membangun kredibilitas yang baik pula. Nah, biasanya anggota komite keuangan, donatur utama potensial, anggota partai, dan opinion leaders sering sekali ingin melihat anggaran yang kita buat. Nah, itu untuk membantu mereka bisa memahami dan mempercayai strategi kampanye kita. Yang keempat, ada manage through crisis. Kampanye bisa saja memasuki tahap manajemen krisis kapan saja.
Nah, tentu proses anggaran yang baik, yang lengkap, dan dokumen surat menyurat bisa sangat berguna bagi kampanye pada masa seperti itu. Maka dari itu, anggaran yang dibuat harus terperinci dengan baik dan benar. Itu dia hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran kampanye. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Mutiara. Selanjutnya ya ada kategori pos-pos pendanaan. Yang pertama itu ada key personal, yaitu terdiri dari administrator, staff, dan keperluan untuk tenaga baru yang diproyeksikan. Nah, yang kedua ada temporary employee, yaitu tenaga paruh waktu yang dipergunakan untuk membantu tugas staff. Yang ketiga ada kontrak personal service, yaitu tenaga yang dikontrak untuk jangka waktu tertentu seperti konsultan, peneliti, dan penulis naskah. Yang keempat ialah ada fringe benefits, yaitu berbagai tunjangan yang secara hukum harus diberikan kepada tenaga kerja. Nah, yang kelima ada production service, yaitu produksi-produksi khusus yang tidak bisa dilaksanakan sendiri dan harus dikerjakan oleh pihak lain. Yang keenam ada maintenance service, yaitu berkaitan dengan jasa pemeliharaan dan perbaikan berbagai peralatan yang berhubungan dengan kampanye. Yang ketujuh ada disposable material, yaitu benda-benda secara total habis digunakan dan tidak dapat digunakan kembali setelah kampanye. Nah, yang kedelapan ada kapital, yaitu berupa mesin ketik, komputer dan lain-lain yang tetap dapat digunakan setelah kampanye selesai. Yang kesembilan ada media charge, yaitu biaya untuk keperluan atau penggunaan media baik secara elektronik maupun cetak. Yang ke-10 ada traffic cost, yaitu biaya yang digunakan untuk mendistribusikan berbagai materi. Yang ke-11 ada transportation cost, yaitu biaya yang digunakan para tenaga pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ke-12 ada communication cost, yaitu biaya yang digunakan untuk penggunaan media komunikasi. Yang ke-13 ada workspace, yaitu dianggarkan untuk menyewa tempat seperti untuk tempat konferensi pers, rapat, dan event itu sendiri. Yang ke-14 ada entertainment, yaitu makan siang, makan malam untuk para pekerja, jasa catering untuk rapat, serta kebutuhan lain yang dapat menghibur dan memberikan kesenangan para pekerja. Yang terakhir, yang ke-15 ialah ada contingency reserve, yaitu dana ini digunakan untuk keperluan yang secara tiba-tiba atau tidak terduga, besarnya kisaran antara 5% sampai 15% dari total biaya keseluruhan dari kampanye ini. Selanjutnya ya adalah strategi pengumpulan dana kampanye. Nah, di sini ada 4 strategi. Yang pertama ialah pelajari dan ulas peraturan wilayah yang ada di wilayah tempat Anda tinggal. Seperti sebelum mulai merencanakan penggalangan dana, pelajari dulu aturan dan panduan mau wilayah setempat di website pemerintah. Jika ada pertanyaan, ajukan ke organisasi non-profit lokal dan mintalah nasihat serta masukan kepada mereka. Yang kedua adalah kenali audiens Anda. Di sini mengenali audiens adalah faktor kunci menjalankan penggalangan dana yang sukses. Seperti cobalah mengetahui jenis kelompok pendonor yang datang ke penggalangan dana. Ini akan memberikan gagasan jenis penggalangan dana kita sendiri. Nah, yang nomor 3 adalah kumpulkan orang-orang sepemikiran. Ini maksudnya jika ingin menggelarkan penggalangan dana sulit dilakukan sendirian. Jadi kumpulkan tim berisi orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sama dan meyakini tujuan yang hendak digalangkan. Terus yang nomor 4 ialah mulailah kampanye sumbangan publik atau crowdfunding, yaitu banyak situs crowdfunding yang mengizinkan kita membuka berlapis sumbangan berdasarkan tingkat dengan harapan bahwa makin tinggi tingkat sumbangan yang akan diberikan hadiah dengan cara tertentu.
Kampanye sumbangan publik yang sukses membutuhkan pernyataan serta deskripsi yang menarik dan sangat menggugah agar menonjol di tengah ribuan kampanye aktif lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.